Guys, aku akhirnya melakukan adegan dewasa. Betul, aku akhirnya merasakan yang namanya tes UTBK. Kenapa? Itu kan adegan dewasa kan? UTBK, apa itu UTBK? UTBK adalah di mana seluruh murid Indonesia berkumpul, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Ya, sisanya kalian cari sendiri, aku malas research. Berarti kakak gak keterima jalur SNBP ya? Hah? SNBP? Masuk eligible aja kagak? Kocak. Anyway, story time. Aku UTBK-nya di tanggal 29 di sesi 2. Alhamdulillah gak di tengah-tengah pas aku ujian, karena itu bakal ribet banget. Udahlah tepar, ujian UTBK lanjut lagi ujian susulan. Aduh pusing banget. Tapi ya minusnya gitu sih, ketika temanku udah pada kering semua lah, aku baru nyebur. She was a fairy. Di tanggal 27 jam 10 aku langsung OTW berangkat. Well, selama perjalanan sih lancar saja dan seru lumayan. Aku bisa mendengarkan lagu dengan tenang, membayangkan diriku menjadi MC of course, padahal mah udah MC dunia. Dan selama perjalanan lamanya akhirnya aku sampai di penginapan. Dan ya jujur, tempatnya tuh jauh dari foto di Google-nya. Iya, not gonna lie. Di foto Google-nya tuh kelihatan elegan, nyaman, dan indah. Realitanya apa? Wastafel nggak ada, tempat ngecas nggak ada, AC gak dingin, fasilitas gak cukup, keran air gak berfungsi, kotor, selimut kotor, dinding kotor, lemari berdebu. Tau gak sih, aku tuh sampai harus pindah 2 kali kamar. Bukan karena aku nggak terima, sebenarnya oke aja, cuman minusnya itu cuaca itu lagi panas banget dan aku tuh gak suka panas. Sebenarnya AC-nya berfungsi, cuman gimana ya, AC yang cuman keluar suara doang, anginnya gak keluar, kayak gimana sih ya gitu, tetep panas. Ya untung orang yang lagi jaganya gak judes amat dan dia melayani aku dengan profesional, jadi itu plus poinnya. Coba aja kalau judes, gua kasih rating -0 langsung OTW, bodo amat. Hari berlalu dan sampailah di besok harinya. Aku berdiri di depan kampus di mana aku siap UTBK. Kalau boleh jujur, aku tuh lebih takut sama pengecekannya saja daripada UTBK-nya. Kalau UTBK-nya mah ya udahlah, aku pasrah saja lah kalau emang aku nggak tahu. Cuma nih pengecekannya, kalau misalkan aku ketinggalan satu barang saja, itu aku bisa gak bakal masuk coy. Makanya kan ngebayangin saja aku udah takut banget. Iya, tapi alhamdulillah sih aku aman, jadi ya aku langsung masuk, yeay. Dan sekarang pas udah masuk di labnya, sebenarnya sih labnya nggak terlalu mencengkam banget ya, kayak lab umum pada biasanya. Tapi aku tuh dapetnya duduk di paling belakang, plus depan AC banget dan di samping aku kosong, jadi aku kayak duduk sendirian di mana semua orang berpasangan dan aku sendirian. Ya udahlah, meski di UTBK pun aku harus hidup jomblo. Kocak. Dan ya, sampai di sini aku yakin pasti kalian bertanya, jadi kakak bisakah menjawab semua pertanyaan itu? Sebenarnya sih aku 50-50 ya. Ada yang bisa aku jawab, ada juga yang insya Allah semoga bener. Tapi jujur saja, UTBK nggak semengerikan itu kok guys. Kalian nggak bakal disiksa kok. Kalian cuma disuruh kerjakan dengan tenang. Dan ya, saranku itu kalian jangan banyak gerak dah. Pokoknya duduk, fokus, kerjakan. Kepala kalian jangan miring kanan, miring kiri kayak apa, zigi-zaga. Selesai mengerjakan dengan penuh percaya diri dan ya selanjutnya aku lupakan. Ya, serius. Sesuai dengan kata orang, datang, kerjakan, dan lupakan. So, selesai itu aku balik ke penginapan dan langsung tidur. Dan entah kenapa, selesai UTBK tuh badan aku langsung demam coy. Demam, pilek, pusing, semua penyakit ada di dalam diriku. Kayak macam avatar. Ya, selesai persiapan, driverku udah sampai juga, aku OTW pulang. Apa? Cerita selesai di sini? Of course tidak, karena tiba-tiba di malam ini entah kenapa driverku mau pembalap coy. Serius, padahal di paginya tuh pas dia mau pembalap tuh aku masih oke lah, masih bisa nahan lah. Cuman entah kenapa kali ini dia tuh beneran cepet coy. Aku tuh sampai mual rasanya. Padahal aku ini bukan tipikal orang yang gampang mualan loh. Tapi baru kali ini
Aku merasakan perut aku terkocok banget. Aku merasakan usus-ususku gerak semua. Beneran tuh aku udah lemes banget. Beneran aku udah kayak orang skizo. Aku udah kayak orang mabuk dah, serius. Dan ya, tragedi lagi nih, mobilnya pakai acara bannya tuh jatuh ke lubang. Jadi susah gerak gitu. Kalian ngerti gak sih maksud aku? Kayak mobil yang kejebak di jalan yang rusak gitu. Ya kayak gitulah. Kayak ada-ada aja sih dramanya gitu loh. Aku di situ udah pasrah banget, aku udah capek, aku udah ngantuk. Aku di situ nggak terlalu panik entah kenapa. Padahal ya itu tuh posisinya lagi di tengah hutan, lagi tengah jalan juga, sinyal nggak ada. Cuma kayaknya karena aku udah capek banget, udah ngantuk. Aku juga udah mual banget, perutku masih terkocok-kocok. Terus serius, meski udah berhenti gitu, perutku masih terasa mengocok gitu loh. Aduh, bahasanya kok aneh banget sih. Tapi sih alhamdulillah ya, dengan bantuan beberapa orang yang lewat, kita bisa jalan. Ya, dan ya alhamdulillah jam setengah 10 aku baru sampai di rumah dan langsung teper lagi.